Uang bibit, uang kembali, atau kita biasa menyebutnya dengan uang balen. Ya, jenis pesugihan yang satu ini memang bisa dibilang cukup unik ya teman-teman. Karena di dalam mekanismenya, uang yang kita belanjakan dipercaya bisa kembali ke dalam dompet kita lagi. Meski dibilang sebagai pesugihan putih, uang balen ini cukup merepotkan dan bahkan bisa merugikan orang lain. Oke, kita sampai di sesi tengah wengi lakon story episode uang balen. Oke, sebut saja nama tokoh utama dalam cerita kita kali ini adalah Ibu Retno. Jadi, Ibu Retno ini adalah pedagang daging yang setiap harinya berjualan di pasar besar yang ada di kotanya. Toko Bu Retno ini bisa dikatakan paling ramai ya teman-teman dibanding toko-toko yang lainnya. Karena selain sangat lengkap, keadaan toko Bu Retno ini bisa dibilang cukup bersih. Oleh karena itulah yang akhirnya membuat toko Bu Retno ini bisa dikatakan sangat ramai. Bahkan omset setiap harinya bisa mencapai 1 hingga 2 juta keuntungan bersihnya. Tepat di samping toko Bu Retno saat itu ada toko Pak Abdul namanya. Meski sama-sama berjualan, tapi toko Pak Abdul ini terbilang sangat sepi. Bahkan di setiap harinya toko Pak Abdul ini tidak pernah habis teman-teman barang dagangannya. Meskipun begitu, Pak Abdul dan Bu Retno ini tetap menjalin silaturahmi karena mereka pun tahu mereka ini sama-sama pedagang. Seiring berjalannya waktu, toko Bu Retno ini semakin hari semakin ramai saja. Tapi di situ, Bu Retno ini sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan. Ya di situ mulai terlihatlah keanehannya teman-teman. Toko laris kok tidak pernah dapat keuntungan. Pernah ya pada suatu hari Bu Retno ini benar-benar menghitung semua modalnya, menghitung semua barang dagangannya, dan di saat itu semua barang dagangannya habis, hitungan Bu Retno ini salah teman-teman. Jadi bukannya untung, lagi-lagi Bu Retno ini terus merugi. Bu Retno ini mulai curiga ya teman-teman, kalau ada yang tidak beres dengan tokonya. Dia mulai bercerita kepada Pak Abdul bahwa dirinya selalu rugi setiap hari ketika berjualan. Tentu saja Pak Abdul ini mencoba menyarankan Bu Retno untuk berkonsultasi dengan tokoh spiritual, sesepuh-sesepuh, orang-orang tua yang lebih mengerti tentang hal tersebut. Sesuai arahan Pak Abdul, Bu Retno ini mencoba berkonsultasi dengan tokoh-tokoh spiritual dan semacamnya. Dan alhasil, ketika Bu Retno ini sudah melakukan semua arahan dari tokoh spiritual seperti menaruh yuyu, habis itu menaruh kayak sikep atau jimat-jimat. Karena menurut tokoh spiritual, waktu itu toko Bu Retno ini sedang menjadi target incaran tuyul. Ya, tapi lagi-lagi meskipun semua arahan dari tokoh spiritual ini sudah dilakukan, toko Bu Retno ini terus saja merugi. Dan singkat cerita, akhirnya Bu Retno ini sampai beberapa bulan tidak jualan lagi karena sudah tidak ada modal lagi. Di beberapa bulan kemudian, ketika Bu Retno ini kembali berjualan di pasar, tentu saja di situ Bu Retno ini kembali berjumpa dengan Pak Abdul ya teman-teman. Di situ Bu Retno ini curhat sekaligus bercerita jika tokonya memang ada yang tidak beres. Setiap hari jualan kok terus saja merugi. Di situ ketika Bu Retno ini kembali berjualan, pelanggannya pun kembali berdatangan teman-teman. Karena pelanggan Bu Retno ini terkenal sangat banyak. Dan di situ Bu Retno ini menjadi toko yang satu-satunya paling ramai. Nah, dalam kesempatan itu tentu saja Pak Abdul ini mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi di toko Bu Retno. Pak Abdul ini sepanjang hari melihat satu persatu pelanggan Bu Retno. Pada akhirnya Tuhan pun mulai menunjukkan jalannya. Waktu itu Bu Retno sedang asik melayani Santoso ya teman-teman, yang tidak lain dan tidak bukan. Santoso ini adalah pelanggan lama Bu Retno yang berprofesi sebagai tukang bakso. Di situ ketika melakukan proses pembayaran, kebetulan Bu Retno ini tidak memiliki kembalian. Karena tidak memiliki kembalian, akhirnya Bu Retno ini menukarkanlah uangnya ini kepada Pak Abdul, yang notabene Pak Abdul ini adalah tetangga dagang Bu Retno yang paling dekat. Dan di situ setelah uang ditukarkan kepada Pak Abdul,
Hari itu bukannya Bu Retno yang minus, tapi tiba-tiba Pak Abdullah yang minus. Minus itu tentu saja seketika dideteksi ya oleh Pak Abdul, karena toko Pak Abdul ini terbilang sangat sepi, teman-teman. Jadi jika Pak Abdul ini dapat uang 100.000 hingga 500.000 dalam sehari, waktu itu benar-benar bisa dilihat dengan teliti. Nah, ketika uang itu minus, Pak Abdul ini seketika curiga jika uang hasil kembalian Bu Retno tadi itu tidak ada di kotak penyimpanan uangnya. Dan dengan tersenyum, akhirnya Pak Abdul mulai menyadari apa yang sedang terjadi di dalam toko Bu Retno tersebut. Dan di beberapa hari berikutnya, Santoso ini kembali datang dan berbelanja di toko Bu Retno dan selesai, Pak Abdul ini seketika meminta uang hasil pembayaran Santoso tersebut kepada Bu Retno. Setelah uang diberikan, di situ Pak Abdul ini mulai meraba uang tersebut, teman-teman. Dia diraba, uang tersebut diraba, dicium, habis itu diteliti. Dan setelah melakukan semua aktivitas tersebut, Pak Abdul yang sebelumnya biasa-biasa saja, waktu itu seketika tertawa sambil mulai bertingkah aneh kepada Ibu Retno. Dan di situ dengan dalih ingin meminjam uang tersebut, akhirnya uang hasil pemberian dari Santoso ini dibawa pulang oleh Pak Abdul. Dan singkat cerita, entah apa yang dilakukan Pak Abdul ini di dalam rumahnya. Yang intinya, keesokan harinya dengan mantap, tiba-tiba Pak Abdul ini berbicara kepada Ibu Retno bahwa Bu Retno terkena atau bisa dikatakan Bu Retno ini adalah korban dari uang bibit. Nah, mendengar hal itu tentu saja Ibu Retno ini kebingungan, teman-teman. Dia mulai bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Pak Abdul. Karena sejujurnya waktu itu Bu Retno ini sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud uang bibit, uang balen maupun uang kembali. Nah, di situ Pak Abdul ini dengan perlahan mulai menceritakan jika selama Santoso berbelanja, ternyata Santoso itu menggunakan uang bibit. Ya, perlu kalian ketahui, teman-teman, uang bibit ini adalah sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, adalah sebuah praktek pesugihan yang melibatkan selembar uang. Jadi mekanismenya ketika uang tersebut kita belanjakan, uang tersebut benar-benar bisa kembali ke dalam dompet kita lagi. Nah, setelah semua penjelasan tersebut dijelaskan kepada Bu Retno ini seketika terkejut, teman-teman. Beliau murka yang pada akhirnya ketika Santoso berbelanja lagi di keesokan harinya, Bu Retno langsung menegurnya dan memarahinya. Nah, disitulah akhirnya terjadi keributan yang memancing perhatian seluruh pengunjung maupun pedagang yang ada di pasar tersebut, teman-teman. Dan singkat cerita, sejak saat itu Santoso sudah tidak lagi terlihat berbelanja di pasar besar tersebut. Hal itulah yang akhirnya membuat semua pedagang yang sebelumnya dibelanjai oleh Santoso juga perlahan mulai bercerita jika uang yang diterimanya itu sering sekali tiba-tiba menghilang. Atau bisa dikatakan jika Santoso berbelanja, pasti hari itu mereka minus, tidak jadi untung. Ya, bagi kalian yang belum paham, memang pesugihan ini cukup terkenal ya teman-teman. Karena selain syaratnya memang gampang, prakteknya mudah, pesugihan ini cukup merepotkan. Ya, kalau kalian ingin tahu lebih jelasnya bagaimana pesugihan ini, syarat-syaratnya, mekanismenya, hingga bagaimana cara mendapatkan uang bibit ini, itu tentu saja tidak saya jelaskan di sini. Kalian bisa baca juga ya nanti di karya-karyanya Lakon Story. Karena ini nanti kalau saya jelaskan rawan ditiru oleh orang. Karena syaratnya cukup mudah, teman-teman. Oke, mungkin cukup cerita kita kali ini di sesi Tengah Wengi Lakon Story. Sampai jumpa di sesi Tengah Wengi Lakon Story berikutnya.